an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li kalau dalam surat An-Naml wa adkhilni. Ini doa ini ada dua dalam Al-Qur'an. Ya, ada di surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat An-Naml ayat 19 kalau enggak salah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini satu doa yang mengajarkan bahwa kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Ya, bersyukur apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, hendaknya kita selalu bersyukur. Ya. Ada salah satu keluarga kita yang meninggal dunia, alhamdulillahirabbil alamin, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali lagi dalam doa ini dijelaskan bahwa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Nah, ini kuncinya ialah hidup kita bersyukur. Ya, makanya kita kudu bersyukur. Ya, ada orang nih anak muda pergi ke masjid, bawa sandalnya bagus banget ke masjid. Ya, ketika di masjid mau pulang, ya, dilihat sandalnya yang bagus itu nggak ada. Marah-marah dia, marah-marah sama yang jaga. Ya. Mungkin di pintu sebelah sono kali, gitu. Dia lupa kali masuk di pintu sebelah kidul, keluar di pintu sebelah wetan, gitu. Iya. Dia lupa, suruh cari sono, kagak ada. Ya. Di situ ada yang jaga, pakai sarung lagi duduk ceritanya. Lagi duduk. Coba di sebelah sono di pojokan ada kali? Kagak ada, Pak. Saya udah cari-cari nggak ada. Di sono banyak sendal. Iya, kagak ada. Kanan semua ada juga. Gitu. Emang udah sisaan. Iya. Udah gitu ketika dicari, itu marah-marah tuh anak muda. Iya. Suatu saat akhirnya yang jaga tersebut akhirnya ngebuka itu sarung. Wahai anak muda, kamu bersyukur harusnya. Iya. Sendal kamu yang hilang nih. Ini kaki saya yang hilang. Saya nggak punya kaki, gitu. Makanya hadirin rahimakumullah, apapun yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, sepatutnya kita kudu bersyukur. Ya. Kalau kata Rasulullah, kalau dalam urusan dunia, ya, ngelihat ke atas ya Pak Haji ya. Iya, kalau biarin orang tetangga ya, punya motor, biarin kita punya sepeda juga alhamdulillah bersyukur. Iya. Biarin tetangga punya sepeda, biarin kita masih bisa jalan kaki, alhamdulillah, bersyukur. Makanya sepatutnya kita bersyukur. Dalam kesempatan malam hari ini, Bang Oka ini bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Bentuk rasa syukurnya kepada Allah buat apa? Ngedoain orang tuanya, ngundang kita bareng-bareng ke sini buat minta tolong, diikhlasnya buat ngedoain orang tuanya. Makanya selanjutnya di doa tersebut, wa an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan berilah juga rasa syukur saya, ya, petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku juga, gitu. Ya, orang tua kita selagi masih hidup bagaimana? Masya Allah bersyukur. Ya, bersyukur, Masya Allah, kita jadikan kalau baba saya Masya Allah luar biasa. Ya, bersyukur. Ya, tempo hari baba saya bilang sama saya, sini, kenapa? Ini rumah kita. Iya, emang rumah kita. Iya. Samping itu tanah lebar begitu, belakang tanah orang. Gitu. Jangan dijual. Di depan ada empang luas punya orang, di samping rumah orang. Iya. Artinya apa? Saya dengerin aja nih. Artinya apa? Syukurin aja apa yang ada. Kita kudu bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya. Jangan macam-macam. Gitu. Jangan lagi kita
mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin kita kita miliki gitu. Apalagi punya orang lain kita pengen miliki, jangan. Ya, jangan. Makanya hadirin rahimakumullah, wa usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Banyak sekali pelajaran dari orang-orang tua kita, apalagi orang tua kita yang udah nggak ada. Kita ingat-ingat itu orang tua kita dulu ngajarin apa sama kita. Ya. Dulu orang tua kita punya teman, punya saudara, ayo kita sambangin, kita lanjutin silaturahmi kepada orang tua kita. Ini pesan buat kita khususnya, umumnya juga buat kita, khususnya buat Sahibul Bait, Bang Oka beserta keluarga. Apapun yang sudah dilakukan orang tua kita, kebaikannya, lanjutin kebaikannya. Orang tua kita yang tadinya rajin sedekah, kita juga ikutin rajin sedekah. Yang tadinya orang tua kita rajin ikut ngaji, rajin ikut duduk di majlis taklim, ikutin. Ya, apa yang orang tua kita jalanin dulunya. Makanya ini bentuk rasa syukur kita apa? Rasa syukur kita, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah rasa syukur kita yang Allah berikan kepada kita dan juga kepada orang tua kita. Apapun yang orang tua kita ajarin, yang orang tua kita ngomongin, masya Allah kita ikutin aja. Ya kalau orang tua kita dulu ya Bang Rian, orang tua ini mah galak Bang Rian. Kalau kagak ngaji juga dibeledik gitu ya. Kita dibeledik sampai kayak apa tahu. Itu orang tua masya Allah. Makanya ada salah satu teman saya itu berkata bilang sama saya ketika lagi ngobrol-ngobrol, itu bilang sama saya. Ya. Bilangnya begini, orang tua saya masih ada katanya. Kemudian saya apapun kebaikan-kebaikan yang saya lakukan, saya niatkan sama Allah, saya mohon kepada Allah kebaikan-kebaikan yang saya lakukan, pahalanya biar dibuat orang tua saya yang masih hidup ataupun yang udah enggak ada. Itu beliau dari masih muda begitu ngomongnya. Sampai kemarin ketemu juga udah pensiun, ceritanya udah pensiun. Dia pensiunan TNI. Dia masih bilang gitu. Beliau masih ingat seperti itu. Artinya orang tuanya udah nggak ada, dia pun ingin melakukan kebaikan. Apapun yang dilakukan orang tuanya dulu, sedekahnya kayak apanya kayak ngebangun masjid, majlis taklim segala macam, itu dia niatin pahalanya buat kedua orang tuanya. Itu beliau berazam seperti itu, masya Allah. Itulah mungkin yang disebut dengan awwalun sholih, seorang anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka hadirin rahimakumullah, fa usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kemudian kita lanjutkan tadi mana? Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Kemudian agar aku dapat berbuat kebaikan yang engkau ridhoi. Ya, agar supaya kita beramal soleh, dapat melakukan amal soleh. Ya. Masya Allah, kita ngaji, kita niatin amal soleh. Kita apapun kita niatin dengan berbuat amal soleh. Apapun yang dilakukan, intinya ialah mudah-mudahan amalan-amalan kita, amaliyah kita, kesempatan malam hari ini maupun yang lalu, kemudian yang akan datang, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin fausikum wa nafsi wa bitaqwallah, kita niatin bersyukur kepada Allah buat diri kita, bersyukur juga kita punya orang tua yang mengajarkan kita kebaikan-kebaikan, dan kita selalu berbuat kebaikan-kebaikan yang orang tua kita ajarin, yang guru-guru kita ajarin. Ya, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita. Maka hadirin rahimakumullah, ya, kemudian yang selanjutnya wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai pada anak cucuku. Ini doa yang sangat luar biasa. Mungkin duduknya kita kesempatan malam hari ini adalah bagian dari doa orang tua kita yang kita nggak tahu orang tua kita ngedoain apa dulu. Orang tua kita ngedoain pasti buat anak cucunya, nggak mungkin buat dirinya sendiri. Orang tua kita, ilokan apa kita nggak bisa ngedoain orang tua. Orang tua mah, masya Allah, apalagi emak, ya, apalagi emak dari mulai hamil, melahirkan, kemudian ngurusin, nyusuin dan lain sebagainya.
Malam-malam juga ketika lagi ngantuk juga sampai kebangun tidurnya, ya, keganggu tidurnya. Buat apa? Kita ngerengek nangis. Ya. Kemudian kita sakit, masya Allah luar biasa, sampai orang tua kita nggak bisa tidur ngurusin kita lagi sakit panas dan lain sebagainya. Ya. Itu orang tua. Anaknya punya 5, sakit 5-5-nya, bisa ngurusin tuh orang tua kita. Tapi kita 1 orang tua, anak 5, belum tentu kita 5-5-nya bisa ngurusin orang tua kita. Makanya hadirin rahimakumullah fausikum wa nafsi wa iya ya bitaqullah, itulah orang tua kita. Perjuangannya sangat luar biasa. Perjuangannya sangat luar biasa. Bahkan doanya, yang tadi saya bilang, bisa jadi duduknya kita di majlis taklim, duduknya kita di majlis-majlis seperti ini, bisa jadi itu adalah bagian daripada doa orang tua kita terdahulu. Orang tua kita ngedoain, ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak keturunan saya anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang rajin ngaji, anak-anak yang taat, anak-anak yang beriman, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang cerdas. Itu subhanallah, orang-orang tua kita tuh begitu doanya. Makanya kita hadirin rahimakumullah diajarin nih di Al-Quran doa yang sangat luar biasa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam orang-orang yang selamat, orang-orang muslim, orang-orang Islam, dan di hati kita masih berada dalam naungan Islam, masih berada dalam relnya, dalam naungannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin rahimakumullah, terakhir ya, mudah-mudahan kita rasa syukur kita, kesempatan malam hari ini kita buktikan, kita doain orang-orang tua kita, duduknya kita di majlis, kemudian kita ngaji dan lain sebagainya. Kemudian kita niatin tuh kita berbuat amal soleh ya. Banyak sekali orang-orang non muslim yang mengkaji Al-Quran, dia bisa masuk Islam. Tapi banyak juga ada, ya bukan banyak, ada juga orang Islam yang enggak mau mempelajari Al-Quran, dia pun keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Banyak kejadiannya. Orang-orang muslim, ya orang-orang yang non muslim mengkaji Al-Quran ayat demi ayat, huruf demi huruf, surat demi surat dia kaji, kemudian akhirnya dia dia teliti, akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kita ada juga dari kita, golongan kita sudah Islam, kemudian tidak mau mengaji, tidak mau duduk di majlis, kemudian akhirnya dia keluar daripada Islam. Na'udzubillah min. Makanya hadirin rahimakumullah fausikum wa nafsi wa ayya bitaqullah, kita bersyukur yang pertama masih dijadikannya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih bisa dijadikan, masih bisa duduk kumpul sama guru-guru, masya Allah ya. Taat sama orang tua, taat sama guru, itu udah kuncinya ya. Kalau zaman sekarang tuh begitu, taat sama orang tua, taat sama guru ya. Sama guru jangan ngelihat casingnya ya. Jangan ngelihat casingnya sama guru, casingnya begono jangan dilihat, tapi lihatlah ilmunya. Ada satu cerita, ada pembantunya Syekhona Khalil. Tahu Syekh Khalil, tahu? Syekh Khalil bukan Syekh Khalil. Syekh Khalil Bangkalan ya. Makamnya ada di Bangkalan, Madura. Ya, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke sana ya Bang ya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ziarah Wali Songo sampai ke Bangkalan Madura ya. Muridnya Syekh Khalil Bangkalan Madura itu namanya Ahmad. Tugasnya itu cuman ngempanin ayam doang. Emang anaknya rada kurang nyangkut kalau diajarin, maka ditugasin cuman ngempanin ayam aja, setiap hari ngempanin ayam aja gitu. Sholat juga nggak bisa sholat telat mulu. Sholatnya kagak bisa, bacaannya kagak bisa. Suatu saat ditanya sama Syekhona Khalil, Ahmad, kenapa kamu nggak sholat? Nggak bisa tuh, nggak bisa guru. Nggak bisa apa? Nggak bisa bacanya. Ya udah baca, ikutin usolli sunnat, usolli fardhu zuhri misalnya gitu.
Dia nggak bisa baca usod nggak bisa, nggak bisa ngejanya, nggak bisa bacanya, nggak hafal. Ya. Kemudian apa? Akhirnya Syekhuna Khalil bilang, ya udah kalau seperti ini bisa nggak kamu? Ya, beton 10 dikurangi 9 beton 10 dikurangi 9 tinggal 1 Allahu Akbar. Bisa saya. Kalau kayak gitu saya bisa. Akhirnya begitu udah. Kalau mau sholat udah begitu aja. Ya. Beton 10 dikurangin 9 tinggal 1 Allahu Akbar. Wiridannya itu terus setiap hari. Kalau mau sholat bacanya itu. Udah bacanya beton 10 aja. Beton 10 dikurangi 9 tinggal 1 Allahu Akbar. Beton 10 dikurangi 9 tinggal 1 Allahu Akbar. Itu terus seperti itu. Suatu saat Syekhuna Khalil pergi haji berangkat ke Mekah. Iya. Tiba-tiba dia lagi ngempanin ayam, kemudian lagi beres-beres rumah, tiba-tiba ingat, wah, dia lihat ada bakpiaknya, ada sendalnya Syekhuna Khalil. Iya. Syekhuna Khalil lihat, wah, sendalnya ketinggalan nih guru saya nih. Terus gimana nganterinnya, ya Allah, udah ada di Mekah ini, gitu. Ketika gitu, ya Allah, dia sampai nangis, inget-inget, ya Allah, kasihan guru saya, nanti nggak pakai sendal, gitu. Kasihan nanti nggak pakai sendal di sana, saking nanti panas di sana, kasihan, gitu. Kemudian singkat cerita, akhirnya dia nangis. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya saya mengantarkan sendal ini kepada guru saya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengucapkan beton 10 dikurangin 9 tinggal 1 Allahu Akbar. Tiba-tiba dia langsung ada di dia merem, kemudian ketika melek dia langsung ada di belakangnya Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Itu ada di Mekah. Dipanggil, guru, kamu Ahmad, iya. Kamu ngapain kesini? Ini guru, sendalnya ketinggalan, gitu. Naik apa? Kamu naik apa kemari, gitu? Kamu naik apa kesini? Beton 10, Kiai, gitu. Naik beton 10, iya. Terus gimana? Kamu mau nunggu saya, mau pulang bareng atau pulang duluan? Saya pulang duluan, Kiai. Ya, nah bareng kalau saya di sini nunggu agak lama, kasihan ayam-ayam nanti yang panen siapa, gitu. Ntar kambing yang ngarit siapa, gitu. 10 lagi. Iya. Kemudian akhirnya naik apa pulangnya? Beton 10, Kiai. Yes. Akhirnya dibaca beton 10 dikurangin 9 tinggal 1 Allahu Akbar. Dia merem, kemudian ketika melek nyampe di Bangkalan Madura lagi. Iya, jangan dipraktekin Bang Uri. Ini semen 10. Semen 10. Ini satu buah cerita. Kenapa cerita seperti ini? Artinya kita disuruh takzim sama guru. Apapun yang guru ajarkan kita ikutin, gitu. Tapi guru yang benar, guru yang sanadnya benar, nyambung silsilahnya. Jangan guru-guru yang YouTube apa segala macam, ya. Jangan. Artinya apa? Guru yang memang sanadnya, keilmuannya nyambung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya hadirin rahimakumullah, itulah pentingnya kita punya mursyid, itulah pentingnya kita punya guru, ya, itulah pentingnya kita punya mentor kalau bahasa anak sekarang, ya. Kudu ada mentor kita. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa terarah dan diarahkan oleh guru kita. Makanya yang tahu kita orang tua kita dan guru kita, ya. Bini kita aja belum tahu kita, ya. Bini kita sendiri aja belum tahu kita tuh kayak gimana, ya. Belum tahu, belum tentu, ya. Masih kasihnya doang, ya. Ada kadang-kadang kita jalan aja baru keluar sampai depan gitu, HP ketinggalan aja udah panas dingin, buru-buru balik lagi. Takut dibuka bini, gitu. Ya. Iya. Curhat ya? Iya, namanya Bang Uri, fotonya cewek, ya repot ntar. Masya Allah, subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, fauzikum wa nafsi wa iyya bitaqallah. Mudah-mudahan kesempatan malam hari ini dan kita mendoakan orang tua kita, khusus orang tua dari Bang Okta, Bapak Ahmad bin Muhtar, mudah-mudahan Allah berikan kuburnya raudhah dari jannah. Allah berikan maghfirah, ampunan kepada ahli kubur, sahibul bait dan ahli kubur kita semuanya. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di alam kuburnya, keselamatan di alam kuburnya, ampunan di alam kuburnya, dan orang tua kita yang masih ada, yang masih
diberikan sehat walafiat, diberikan kesabaran, dan juga diberikan ketabahan, dan juga diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan guru-guru kita semuanya ya yang ada di sini, guru-guru kita, ya, orang-orang tua kita yang ada di sini, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, Allah cukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya, dan juga kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak salah, banyak khilaf dalam segi tata bahasa, penyampaian saya kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira dengan mauzuh yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita Ustaz Zainuddin. Mari kita lebih afdal kita tutup acara pada kesempatan malam hari dengan pembacaan doa. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah kita baca dari awal tadi, kebaikan yang telah dikeluarkan oleh Sahibul Bait pahalanya dapat disampaikan untuk ahli kubur, khusus Bapak Ahmad bin Mukhtar dan ahli kubur lainnya yang tersebut ataupun tidak tersebut, sehingga para almarhumin mendapat maghfirah dari Allah, dilapangkan kuburnya hingga kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Falakal hamdu ya Allah, ya Maulana ma'bud ya karim, ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa